Hi everyone and welcome back. We are joined by Halo semuanya, selamat datang kembali. Kita kedatangan Gilbert Doctorow, seorang sejarawan, analis urusan internasional, dan juga penulis buku War Diaries, The Russia-Ukraine War. Saya selalu membawa buku ini, sangat bagus, dan saya sangat merekomendasikannya. Jadi selamat datang kembali di program ini. Kita melihat bahwa Presiden Putin baru saja memberikan pidato di Valdai Discussion Club di Sochi. Banyak orang menantikan pidato ini dengan penuh ketegangan karena situasi berbahaya yang sedang kita hadapi. Selain itu, dalam diskusi tahunan Valdai ini, biasanya beliau meluangkan waktu 4 jam untuk membahas semua peristiwa dunia. Jadi banyak perhatian tertuju pada pertemuan ini, juga karena tentu saja perang proksi antara NATO dan Rusia terus meningkat sementara tentara Ukraina semakin menderita di medan perang. Sekarang kita melihat adanya diskusi tentang Tomahawk, dengan AS menyediakan rudal jarak jauh. Tidak hanya itu, juga intelijen jarak jauh untuk melakukan serangan-serangan jarak jauh ini. Kita melihat Financial Times melaporkan bahwa Inggris sudah terlibat dalam serangan jauh ke dalam wilayah Rusia, bekerja sama dengan Ukraina. Jadi intinya, ada tekanan yang semakin besar pada Putin untuk memulihkan daya tangkal Rusia. Dan sampai batas tertentu, Anda merasa dia tidak berhasil mewujudkan hal itu. Apakah saya benar? Yes, you're correct. I was deeply disappointed. Ya, Anda benar. Saya sangat kecewa dengan kehadirannya di pertemuan Valdai Discussion Club di Sochi. Meskipun saya menontonnya dari jauh, ada liputan lengkap. Meskipun dengan sedikit keterlambatan yang disediakan oleh beberapa saluran YouTube yang berbeda. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya menonton semua 4 jamnya. Itu membutuhkan banyak kesabaran untuk melakukannya. Dan saya ragu banyak rekan saya yang menghabiskan waktu lebih dari sebentar untuk menontonnya. Mereka hanya menggunakan topik tersebut untuk memproyeksikan apa yang ingin mereka dengar. Padahal sebenarnya tidak mereka dengar. Ketika saya melihat YouTube kemarin, dan tentu saja YouTube memberikan saran dan rekomendasi yang diarahkan oleh AI, karena tahu apa preferensi Anda. Setiap hari, saya mendapatkan daftar saluran YouTube, dan mereka secara konsisten membahas tentang Putin mengancam, Putin memperingatkan, Putin mengecam. Putin warns, Putin denounces. And they made it seem as though he was doing what. Dan mereka membuatnya seolah-olah dia melakukan apa yang semua orang harapkan darinya. Padahal sebenarnya dia tidak melakukannya. Atau sejauh dia mengeluarkan peringatan, peringatan itu sangat samar, sangat tidak jelas, sehingga tidak memiliki makna. Selain itu, fakta terpenting adalah bahwa peringatan, garis merah yang sangat jelas yang dia gambarkan 1 tahun lalu, 1 tahun 2 bulan lalu, dalam beberapa wawancara, adalah tentang penggunaan senjata jarak jauh. Rudal Amerika atau rudal lain untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Federasi Rusia. Dia mengatakan dengan sangat jelas bahwa jika ada negara yang memasok ini. Namun, pertama-tama, Amerika Serikat, karena rudal yang dimaksud memang tidak disebutkan sebagai Tomahawk, tetapi diketahui bahwa semua rudal yang menyerang Rusia dari Ukraina sebenarnya ditargetkan dan dikendalikan oleh negara-negara anggota NATO. Dia secara spesifik mengatakan bahwa jika rudal jarak jauh dipasok ke Ukraina dan digunakan untuk menyerang Rusia, maka Rusia akan menganggap negara yang memasok atau mengirimkan rudal tersebut ke Ukraina sebagai pihak yang ikut berperang. Sebagai pihak yang ikut berperang, Rusia berhak untuk melakukan serangan militer sebagai balasan. Namun, itu bukan yang kami dengar pada hari Kamis. Peringatan yang sangat jelas dan tegas kepada Amerika Serikat itu dihapus. Sebaliknya, yang kami dengar adalah, jika Amerika Serikat memasok rudal-rudal ini, sebenarnya itu tidak akan mengubah situasi di medan perang, meskipun rudal-rudal itu hebat, namun sudah usang. Dan yang lebih penting, yang akan terjadi adalah merusak hubungan yang sedang tumbuh, menghapus harapan yang mulai terlihat di ujung terowongan. Ya ampun, itu bukan berarti menyebut Amerika Serikat sebagai sekutu perang.
Jika itu saja yang dikatakan Putin dalam pertemuan ini, mungkin saya masih bisa mencari-cari alasan untuknya. Tapi menurut saya, keadaannya jauh lebih buruk, dan tidak ada satupun dari ini yang diliput oleh rekan-rekan saya. Rekan-rekan saya di beberapa program yang sangat banyak ditonton, berbicara tentang Putin sebagai seorang pria terhormat, Putin sebagai orang dewasa di ruangan itu, dan sebagainya. Mereka mengatakan hal yang sama tentang dia selama bertahun-tahun, dan mereka mengabaikan, sengaja atau tidak, mereka mengabaikan apa yang terjadi di Valdai, yaitu upaya Putin yang begitu jelas untuk mengambil hati Donald Trump, sampai-sampai saya bisa katakan dia mengorbankan kedaulatan Rusia saat itu juga. Apa maksudnya? Nah, ada penghormatan panjangnya kepada Charlie Kirk, diskusi panjang tentang putra seorang direktur CIA, direktur perempuan yang meninggal sebagai the Russia War, Nempricing into Rusia di Donbas. Fighting for Russia in Donbas. But more to it. His answer to Tapi lebih dari itu, jawabannya terhadap pertanyaan dari audiens, apa pendapat Anda tentang rencana perdamaian 20 poin Presiden Trump? Dan dia berkata, seperti yang dikatakan Putin, ini mungkin mengejutkan Anda, tapi saya menyetujuinya, dan saya pikir rencana itu memiliki banyak nilai. Tentu saja, saya akan menambahkan bahwa rencana itu seharusnya secara khusus mengakui solusi dua negara. Lalu dia melanjutkan, karena pertanyaannya juga menyinggung penunjukan Tony Blair untuk duduk di Dewan Pemerintahan Sementara, saya kira dia menyebutnya Dewan Perdamaian, yang akan dipimpin Trump, yang akan mengelola urusan di Gaza sampai saatnya diputuskan bahwa Palestina bisa memerintah sendiri. Nah, Tony Blair di Dewan Perdamaian. Tony Blair on the peace board. Tony Blair, the unindicted war criminal, the man who Tony Blair, penjahat perang yang belum didakwa, adalah orang yang mendorong Bush untuk mendanai invasi Irak yang mematikan dan ilegal, bertentangan dengan semua ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Orang ini kemudian dipuji oleh Vladimir Putin sebagai negarawan berpengalaman dan seseorang yang memiliki hubungan pribadi serta kedekatan dengannya sejak awal milenium baru, ketika ia menghabiskan 1 atau lebih hari di kediaman Blair, dan mereka berdua minum kopi bersama sambil mengenakan piyama. Sebuah detail yang bermakna. Namun, saya bertanya-tanya bagaimana kita bisa mendamaikan pernyataan ini dengan citra Pak Putin sebagai pembela dunia ketiga, anggota BRICS, dan rakyat Palestina. Hal ini tidak dapat dikenali. Seperti yang saya katakan, ini adalah pengorbanan kedaulatan Rusia yang mungkin akan dibayar mahal oleh Rusia. Dan kita juga, karena hal ini, berada dalam antrean menuju Perang Dunia III. And we also, because it puts us in line for World War III. Yeah, well, that was one mic. Ya, itu juga salah satu hal penting yang saya tangkap, bahwa pesan utama yang ingin dia sampaikan adalah menegaskan bahwa tujuan utama Rusia adalah agar Rusia dan Amerika Serikat terus meningkatkan hubungan mereka, sambil sekaligus memperjelas bahwa Rusia kini sudah selesai dengan Eropa. Dia menggunakan kata-kata seperti menyebut mereka aneh, dan sekarang, saya rasa semua orang menyadari ada kekosongan strategis di Eropa. Dia melihat ada sesuatu yang berbisa. Dia tetap ingin itu. Man is big man yang ingin naik samba. So this is kind of the main thing he wanted to go for. But I did share some of your. Tapi saya memang membagikan beberapa ide atau pemikiran Anda tentang hal ini. Karena, ya, saya ada di Valdai. Dan sehari sebelumnya kami bertemu dengan Lavrov. Dan dia juga ditanya soal Tomahawk. Dan dia juga bersikap meremehkan. Itu tidak akan mengubah apapun. Tapi inilah. Oke, Anda tampak percaya diri. Tapi ini bukan hal yang ingin Anda katakan jika ingin mempertahankan efek jera. Ini hampir terdengar seperti mereka mengundang hal itu terjadi. Dan saya pikir ini bisa sangat berbahaya. Karena jika dampaknya ternyata lebih besar dari yang diperkirakan, maka Rusia akan membalas. Dan kita akan menghadapi perang. Jika Tomahawk masuk, orang Jerman akan melihat, oh mungkin sekarang kami juga bisa ikut. Dan Jerman pasti akan diserang oleh Rusia. Jadi menurut saya, meskipun nadanya lembut, ini tetap bisa meningkatkan risiko perang. Sama seperti yang kamu sebutkan, merayakan orang Amerika. Jadi Charlie Kirk, kamu tahu, dianggap pahlawan seperti kaum konservatif Rusia. Dia memuji orang Amerika yang bertempur bersama Rusia di Ukraina.
Dan Trump tentu saja menurut saya, dia terlalu menekankan betapa mudahnya bekerja dengannya dan betapa otentiknya semua ini. Saya rasa pengalaman Eropa adalah bahwa kamu tidak ingin terlalu tunduk pada Trump karena dia tipe orang yang akan membeli musuhnya dan menjual temannya. Dia sangat, jika kamu terlalu memujinya, dia akan menguasai kamu. Jadi saya pikir inilah yang juga sedang dicoba oleh sistem internasional. Dan hal yang efektif adalah apa yang dilakukan oleh India, sedikit melawan balik. Jadi saya rasa ini justru bisa semakin memberanikan Trump. Say, went to a with you toward though. So I don't think that was helpful either. The one area I would maybe disagree with you is Satu hal yang mungkin saya tidak setuju dengan Anda adalah soal Tony Blair. Karena dia tampaknya menunjukkan rasa tidak suka terhadap Blair. Dan satu-satunya hal positif yang bisa dia katakan adalah, kopinya enak. Maksud saya itu hal terburuk. Itu bukan pujian yang bagus untuk diberikan kepada seseorang, tapi mungkin saya salah menafsirkannya. Sebagai catatan terakhir, saya berbicara dengan beberapa orang di antara penonton sebelum dan sesudah acara ini. Banyak duta besar dan jenderal, kebanyakan dari luar negeri. Dan bagi mereka, semua ini bersifat akademis. Banyak yang memiliki kesimpulan yang sama. Mereka berharap Rusia benar-benar harus datang dengan pesan bahwa mereka akan memulihkan daya tangkal mereka, Anda tahu, secara otentik. Dan itulah yang saya dengar sebelumnya. Dan Tixis dat Malaysia. And Cha tidak memberikan festival. it didn't deliver what they had expected. We are in a world of realpolitik. Kita hidup di dunia realpolitik, dan sangat sedikit ruang untuk hubungan pribadi atau nostalgia terhadap hubungan masa lalu atau dugaan kedekatan budaya. Ini adalah dunia yang dinamis, yang terus berubah, selalu dalam keadaan flux, dan itu adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh mitra-mitra Rusia, dan Pak Putin tidak membantu dengan presentasinya di Valdai. Saya kemarin berbicara di Radio India, dan orang-orang India mengikuti pernyataan Pak Putin di Sochi terkait dukungannya terhadap India dalam menghadapi sanksi sekunder Amerika, dan menyebutkan sejarah panjang hubungan mereka dengan Rusia, sejak era Uni Soviet, dan dukungan Soviet untuk India di saat-saat sulit, seperti pada tahun 1972. Semua itu baik-baik saja. Namun jika Anda memperhatikan perubahan sikap yang saya sebutkan tadi, dari garis merah yang tegas, menjadi yang sangat kabur dan tidak jelas, Anda akan bertanya-tanya seberapa Roshinim berhamatin. You wonder what Mr. Putin's guarantees are worth. Well, I don't have to wonder. You don't think they're worth much. Ya, saya tidak perlu bertanya-tanya. Anda tidak menganggap mereka begitu berharga. Hal yang sama juga berlaku untuk Iran. Saya pernah tampil di Press TV Iran, dan pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat Anda tentang Tuan Putin ketika ia mendukung rencana Trump? Begitu juga dengan India. Jadi, posisi Iran di BRICS cukup sulit. Sekutu dekat mereka justru berada di pihak lain dalam isu yang sangat penting bagi Iran. Aspek pribadi juga sering diangkat, bahwa ia punya hubungan baik dengan Trump, dia pandai berbicara, dan dia mau mendengarkan. Itu memang baik. Tapi dalam skala yang lebih besar, ketika Putin berusaha keras untuk mengambil hati Trump, yang ia dapatkan hanyalah kepuasan. Dan itu bukanlah dasar yang baik untuk hubungan yang langgeng. Which is not a good basis for a durable relationship. I was also wondering if Saya juga bertanya-tanya, apakah Rusia sedang terlena dalam rasa aman palsu? Karena dia menghabiskan cukup banyak waktu membahas mengapa perang ini kurang lebih hampir selesai. Dia melihat tingkat keausan dan kerugian yang dialami oleh tentara Ukraina, baik dari segi personel maupun perlengkapan, serta mengapa hal itu tidak mungkin untuk digantikan. Jadi, kurang lebih, dia menggunakan angka dan statistik untuk menunjukkan bahwa kemungkinan besar ini akan segera berakhir. Namun, saya rasa keberatan saya terhadap hal ini adalah, meskipun saya setuju dengan penilaian tersebut, ada variabel lain yang berperan dan tidak akan tetap konstan seiring waktu. Misalnya, negara-negara Eropa sedang bersiap untuk perang yang lebih langsung. Ada juga penyitaan kapal dan pembahasan tentang pemblokiran jalur perdagangan yang merupakan tindakan perang. Ada juga ancaman terhadap Kaliningrad. Ada kemungkinan ekonomi Rusia akan mulai memburuk beberapa bulan dari sekarang. Siapa yang tahu?
Mungkin saja Tiongkok dan India tidak bisa terus-menerus menahan tekanan Amerika. Maksud saya tidak bilang ini pasti terjadi, tapi ada banyak variabel yang tidak diketahui. Dan jika sekarang mereka berada di posisi yang baik, yang menurut saya Rusia memang sedang dalam posisi itu di perang ini, bukan berarti mereka akan tetap berada di posisi yang baik dalam 6 atau 12 bulan ke depan. Jadi ini menimbulkan pertanyaan, kenapa mereka masih menurut saya memperlambat semuanya? Maksud saya, mereka sedang meraih keberhasilan saat ini. Tapi jika sesuatu berjalan salah, mengingat Rusia melihat ini sebagai ancaman eksistensial, maka mereka mungkin harus menggunakan senjata nuklir jika semuanya benar-benar memburuk. Jadi, with ekhimet has the nama difokuskan. They have to break out nuclear weapons or they have to change their leader. Mereka harus menggunakan senjata nuklir, atau mereka harus mengganti pemimpin mereka. Itu seharusnya tidak dikesampingkan dari diskusi. Tapi menurut saya, Putin melihat ke arah yang salah. Begitu juga Lavrov. Masalahnya bukan apakah Tomahawk atau rudal Jerman, Taurus, akan mengubah situasi di medan perang. Tidak, mereka akan mengubah opini publik. Disitulah perang dimulai dan berakhir. Jika Rusia diserang oleh Tomahawk, jika pusat populasi besar diserang oleh Taurus, ya, siapa yang berbuat yang terjadi di front Donbass? Itu akan membawa perang total. It's the that buruk si di pemerintah Rusia. For the Russian leadership. The public, which is now living very comfortably. Publik yang sekarang hidup sangat nyaman, mendapatkan gaji 3 kali lipat dari sebelum perang dimulai, akan marah besar jika terjadi serangan yang menewaskan warga sipil di kota besar manapun, yang dimungkinkan oleh respons lemah yang kita dengar di Sochi terhadap rencana Amerika mengirimkan Tomahawk. Dan saya sepenuhnya setuju dengan Anda bahwa ancaman nyata dari Tomahawk, yang mungkin saja tidak pernah benar-benar dikirim, adalah betul hal ini membuat jalan bagi Merz untuk melakukan apa estimatkan Merkel Scholz. Dan mereka mengatakan at the Kamar Amerika out the Ford, go. Because they're saying, waiting for the Americans to go through the door first. And practically speaking, Donald Trump just went through that. Dan secara praktis, Donald Trump baru saja melewati batas itu. Bahkan jika dia tidak pernah mengirimkan satu pun Tomahawk, yang berarti ini bukan lagi soal mengirimkan Taurus ke Kiev. Sudah pasti mereka sudah ada di sana dalam jumlah besar. Pertanyaannya adalah bagaimana mengimplementasikannya, menggunakannya. Dan jika itu terjadi, ya, siapa yang tahu apa yang akan dikatakan Tuan Putin nanti. Mungkin hubungan kita dengan Jerman jadi rusak. Dia mundur dari menghancurkan satu-satunya pabrik di Jerman yang memproduksi rudal Taurus ini. Ini membuka banyak ketidakpastian. Dan alih-alih penjelasan dari pidato yang menurut Dmitry Peskov akan penting, kita justru mendapat ketidakpastian baru. We have new uncertainties. Yeah, there was lot of ambiguity. Ya, memang ada banyak ambiguitas. Sekali lagi, saya tidak yakin bagaimana menafsirkan optimisme itu. Karena jika suasananya terlalu tenang, terlalu optimis, itu seolah-olah menandakan bahwa kewaspadaan menurun, bahwa kita sebenarnya tidak akan melakukan apa-apa. Atau mungkin dia tahu sesuatu yang tidak kita ketahui, jika itu alasannya. Karena saya pergi ke Valdai setiap tahun, dan saya belum pernah melihat dia dalam suasana hati sebaik itu. Dia terus bercanda sepanjang waktu. Ritafafat santai dan relax. Yudayu Kistelink dan Presiden Putin ke blok panggung, sudah dengar juri menonton dan kamera, ditwahari optimis, positif, dan bahagia. Still super optimistic and positive and like happy. So I'm not sure he's not putting on a. Jadi saya tidak yakin, dia tidak sedang berpura-pura. Ya, menurut saya itu memang asli. Tapi seperti yang kamu bilang, kalau itu seperti Tomahawk, kamu tahu tidak ada yang benar-benar sepenting itu. Ini agak aneh, karena lagi-lagi soal memuji Trump, saya senang mereka bisa akur. Dan itu penting ketika dua kekuatan nuklir terbesar harus bisa berhubungan baik dan mengurangi ketegangan. Tapi di sisi lain, ini adalah negara yang sekarang kurang lebih sedang berperang dengan Rusia. It's a reputation. More or less a war with Russia. Is their missiles, with their intelligence, they're targeting that. Dengan kecerdasan mereka, mereka menargetkan data. Perang yang direncanakan oleh para jenderal mereka membunuh ribuan orang Rusia. Dan sekarang mereka berbicara tentang eskalasi, membuka.
mereka akan melakukan yang terburuk dengan membanjiri Ukraina dengan lebih banyak senjata. Dan jika satu-satunya respons adalah, ya, dia orang baik, kita bisa bekerja sama dengannya. Maksud saya, harus ada keseimbangan di suatu tempat di mana, ya, kita akan bekerja sama dengannya. Kita senang dengan hubungan baik, agar perang ini bisa berakhir. Tapi pada saat yang sama, harus ada pencegahan di suatu tempat. Saya rasa, saya tidak benar-benar melihat keseimbangan itu. I didn't necessarily see that balance, I guess. Ya, itu bukan penemuan saya. Orang Rusia secara terbuka bahwa Trump dikelilingi oleh musuh. Dan meskipun mereka mungkin memiliki hubungan baik dan saling pengertian dengannya, mereka sadar ini yang muncul di televisi negara Rusia, bahwa Trump mungkin tidak mampu menjalankan program-programnya, khususnya rekonsiliasinya dengan Rusia. Oleh karena itu, bagi Vladimir Putin untuk menaruh begitu banyak kepercayaan pada apa yang ia yakini sebagai kesepakatan dengan Donald Trump untuk menormalkan hubungan adalah hal yang aneh, setidaknya. Saya melihat setidaknya ada 3 ancaman besar terhadap Rusia. Kita sudah membahasnya. Yang pertama adalah Tomahawk. Anda tadi sempat menyebutkan ancaman kedua, yaitu blokade Baltik, pemutusan jalur perdagangan. Dan kita melihat berbagai manifestasi dari hal itu. Ada histeria besar-besaran tentang dugaan drone Rusia di mana-mana di negara-negara yang berbatasan dengan Baltik, dan bukan hanya di tempat-tempat seperti Rumania. Lalu ada penahanan seorang kapten dan anak buah kapal di kapal tanker armada abu-abu Rusia oleh Prancis. Ini adalah manifestasi dari upaya untuk mengintimidasi Rusia, mengganggu jalur perdagangannya, dan membangun blokade udara serta maritim terhadap penggunaan Laut Baltik oleh Rusia. Itu, seperti yang Anda katakan, adalah tindakan perang. Yang saya harapkan adalah Vladimir Putin berkata, tuan-tuan, jika Anda melanjutkan ini, menurut hukum internasional, itu adalah tindakan perang, dan kami akan menyatakan perang kepada Anda keesokan harinya. Tapi, dia tidak melakukan itu. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengatakan hal yang sudah jelas. He didn't do that. All he has to do is to say the obvious. Gentlemen, if you use as you intend. Tuan-tuan, jika Anda menggunakan seperti yang Anda maksudkan 145 miliar euro aset negara Rusia yang saat ini dibekukan di Euroclear di Belgia sebagai jaminan untuk pinjaman kepada Ukraina, yang menurut ketentuan Anda sendiri tidak akan dilunasi kecuali Rusia setuju untuk membayar upeti, menyerah, dan membayar ganti rugi perang kepada Ukraina, itu pada dasarnya sama dengan menyita aset negara kami. Menurut hukum internasional, itu adalah tindakan perang. Dan kami akan menyatakan perang kepada Anda jika Anda melanjutkan ini. Itu akan menjadi hal yang normal. Itu akan menjadi ancaman. Apa yang dia katakan dalam sesi tanya jawabnya, itu bukan ancaman. Mereka sedang mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Itu adalah variasi dari ungkapan Maria Zakharova yang sering diulang. Bisakah Anda bayangkan? Ya, sekarang kami bisa membayangkan hampir apa saja. Well, yes, we can imagine almost anything now. Yeah, well, I guess the same as Tom Ya. Saya rasa semantik yang sama bisa diterapkan pada, ya, ternyata itu bukan kapal Rusia, tapi terlepas dari itu, sebuah kapal disita oleh Prancis. Prancis mengira itu kapal Rusia, dan tujuan mereka kurang lebih terbuka. Mereka ingin mengganggu perdagangan Rusia. Itu juga alasan mengapa orang Eropa ikut serta dalam serangan jauh ke dalam wilayah Rusia terhadap infrastruktur energinya. Mereka juga ingin mengganggu koridor transportasinya. Tapi sekali lagi, ini adalah tindakan perang. Dan Presiden Putin, menyampaikan bahwa ya, ini adalah aksi pembajakan. Seperti ya, memang begitu. Tapi mengutuknya dan menunjukkan betapa berbahayanya itu adalah satu hal. Namun sekali lagi, jika tujuan utamanya adalah untuk memulihkan efek jera, hal itu agak terlewatkan pembicaraan. Karena jika itu hanya satu kapal, dan kemudian tidak pernah terjadi lagi, ya, untuk apa mengambil jalur eskalasi? Apalagi ketika kamu sedang menang di medan perang. Tapi intinya di sini adalah bahwa tindakan seperti itu bisa menjadi presiden. Kamu menyita sebuah kapal, lalu segera melepaskannya, tidak ada masalah, dan tidak ada reaksi dari Rusia. Nah sekarang, kamu bisa melakukannya lagi. Maksud saya, ini juga pelajaran dari pengiriman senjata. Ingat di awal,
Barat tidak mau mengirim tank karena dianggap terlalu provokatif, dan kamu tahu, membuat Barat terlibat langsung. F-16 dianggap bisa memicu Perang Dunia II. Tapi sekarang, kita secara terbuka membicarakan partisipasi dalam serangan jauh ke dalam wilayah Rusia. Saya rasa ketakutan utama saya adalah ilusi kontrol eskalasi. Karena tampaknya, kita mungkin tidak memiliki asumsi yang sama tentang bagaimana kita naik turun di tangga eskalasi. Bagi Barat, kita perlahan-lahan naik sedikit. Kita mundur jika ada terlalu banyak reaksi keras. Tapi Rusia, mereka cenderung tidak melakukan apa-apa, lalu tiba-tiba memberikan respons besar. Saya pikir itu terjadi sekitar pidato Crimea tahun 2014. Presiden Putin membuat komentar bahwa, Anda tahu, Anda memperlakukan kami seperti pegas. Anda terus mendorong kami mundur. Pada titik tertentu, kami akan membalas dengan keras. Tapi Barat tidak meningkatkan eskalasi seperti itu. Kita melakukan ini secara bertahap menetapkan presiden. Saya hanya bertanya-tanya, apakah kita mengira Rusia lemah? Padahal sebenarnya mereka sedang membangun persenjataan Oreshnik atau semacamnya, bersiap untuk menghantam kita. Ada begitu banyak. Saya tidak tahu. Saya ingin melihat lebih banyak kepastian, seperti yang Anda katakan. Lebih banyak hal spesifik. Anda tahu, menetapkan aturan untuk perang proksi. Karmori Spetsnaz, itu menciptakan risiko scanning, menurut saya. Risks for miscalculation, I think. The issue here is not whether or not Western. Masalah di sini bukanlah apakah para ahli militer Barat menilai potensi militer Rusia dengan benar atau tidak. Masalahnya adalah bagaimana para ahli politik yang memberi nasihat kepada para pemimpin di Eropa dan Amerika Serikat menilai tekad dan kesiapan kepemimpinan Rusia untuk mengambil risiko. Itulah titik lemahnya. Seperti yang saya katakan, ini sejajar dengan pertanyaan, apakah rudal-rudal ini akan mengubah situasi di medan perang atau tidak? Katakanlah tidak, melihat mengubah intervensi politik yang mendorong perang. Jika ada serangan terhadap Petersburg, Nova Sosol, aris politik Tsiranaten, dan kacau. Dan mengenai serangan jauh ke dalam wilayah Rusia, itu sebenarnya sudah terjadi. Seperti yang Anda sebutkan di awal, berkat bantuan khususnya dari Inggris, Ukraina telah melakukan serangan dan secara efektif menghancurkan kilang minyak Rusia, serta menciptakan daerah-daerah tertentu, terutama di wilayah barat daya. Sejauh yang saya pahami, di Belgorod dan mungkin di Kursk, mungkin juga di oblast Rusia terdekat, di mana mereka telah menciptakan kekurangan bahan bakar yang serius. Sekarang, hal ini tidak mendapatkan perhatian yang layak di media alternatif. Worse, sama sekali tidak perhatian di media alternatif. Namun, ini adalah kenyataan. But it is a reality. Why Russia's response has been to step up. Sekarang, mengapa respons Rusia justru meningkatkan serangan terhadap produksi minyak Ukraina, produksi gas, pusat-pusat pemompaan pipa gas, dan sebagainya. Serangan-serangan ini tentu saja dikecam di media barat sebagai serangan terhadap infrastruktur sipil. Dan tidak ada seorang pun yang membicarakan apa yang sebenarnya menjadi pemicu serangan tersebut. Karena ada semacam omerta, semacam konspirasi diam ketika harus menggambarkan di ruang publik apa yang terjadi pada infrastruktur Rusia, yang sebenarnya sangat dipahami oleh para pengemudi mobil Rusia di daerah-daerah yang terdampak. Mengapa hal ini tidak dilaporkan oleh kita masih menjadi pertanyaan terbuka. Saya pikir salah satu hal penting yang bisa membuat situasi tidak stabil adalah asumsi yang sering kita miliki di Barat, bahwa Putin adalah seorang diktator yang memegang semua kekuasaan. Ini penting karena jika Anda berpikir bahwa dia tidak akan membalas dengan cara besar, bahwa dia akan membiarkan hal ini berlalu, seperti yang Anda katakan, itu didasarkan pada asumsi bahwa semuanya tergantung padanya. Tapi, Anda tahu, ada banyak kekuatan politik lain di Rusia. Dan jika mereka, seperti yang Anda sarankan, cukup marah, itu akan menciptakan tekanan besar pada Putin. Dulu saya menulis artikel sekitar tahun 2015-16 tentang bagaimana, pada saat itu, militer dan tokoh oposisi
kunci melihat Putin sebagai sosok yang lemah. Karena mereka berkata, kami melihat NATO. Kami mencoba mengulurkan tangan, tapi mereka tidak menerimanya. Sebaliknya, mereka justru memperkuat kemampuan di sepanjang perbatasan kami. Mereka mempersiapkan Ukraina untuk perang. Dan Anda tahu, ini terjadi pada tahun 2015-16. Argumen utamanya adalah, kita sebaiknya bersiap untuk perang, karena itu pasti akan datang. Tapi ya, jika kita maju ke hari ini, atau ke tahun 2014, saat itu akan mustahil baginya untuk tidak bereaksi. Dan saya pikir hal yang sama terjadi sekarang. Jika kita membaca bahasa tubuhnya atau kata-katanya, dan berpikir bahwa kita bisa melewati garis merah, itu belum tentu tergantung padanya. Akan ada tuntutan dari sistem politik bahwa hal ini tidak dapat diterima. Dan saya tidak tahu, apakah Anda melihat kemungkinan dia bisa dilemahkan, kredibilitas politiknya, jika dia mengambil sikap yang terlalu lunak. Nah, saya telah mengatakan sesuatu yang tak terucapkan dalam beberapa minggu terakhir, bahwa dia mungkin akan disingkirkan dari kekuasaan. Ya, orang-orang berkata, oh bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang akan melakukannya? Dia punya tingkat popularitas 80%. Ya, setahun yang lalu, saya akan mengatakan bahwa itu memang mustahil. Ada orang seperti John Helmer yang sudah mengatakan waktu itu. Juga orang seperti Paul Craig Roberts yang mengatakan waktu itu bahwa Bethany membawa Kishin ke Pru-Prothi. Letztes Helmer, dia memperhatikan staf time, memacari banyak ketidakpuasan di staf umum terhadap keadaan logistis, bersikap star, and di ada penny stat and Subaru review. Saya sama sekali tidak mempercayai hal itu. Saya pikir Helmer mendapatkan informasi, jika memang dia mendapatkan informasi yang benar, dari segelintir orang yang tidak puas, dan sebenarnya tidak sedang bertugas aktif. Namun, melihat apa yang terjadi sekarang, mengingat Rusia sedang menghadapi 3 ancaman besar yang sudah kita bahas di program ini, perpanjangannya sebesar 195 miliar untuk Ukraina, yang bisa memperpanjang perang selama 3 tahun lagi. Rudal Goriju, is bisa menarik Jerman and duit terlepai, untuk miktenafik cepat hysteria masal di Rusia. Ini semacam terorisme. Terrorist, itu terlekat detek. And of course, this blockade in the Baltic. These are major threats, and I can see where Russian Ini adalah ancaman besar. Dan saya bisa memahami mengapa para patriot Rusia yang dekat dengan pemerintah akan mencari jalan keluar. Sekarang, saya tahu di mana dan mengapa. Saya telah melakukan survei sendiri. Program Anda, Judging Freedom, dan 1 atau 2 program wawancara media alternatif penting lainnya, kini secara sistematis diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia menggunakan teknik AI oleh saluran YouTube bernama Paruski in Russian. Ik semahari state sebab tersebut, en juga slive line ton, yang mas tahu, en itu penonton, yang suka dan berawat. Wawan nara signal terhadu dengan non-terpoitai. Terakhir secek, en tudin sebuah top $2 fue. Last time I looked, 78,000 views. It had approximately 920. Itu memiliki sekitar 920 penayangan. Komentar pembaca yang hampir semuanya negatif mengatakan bahwa kami orang Barat adalah orang bodoh, bahwa kami tidak mungkin bisa memahami Rusia, dan bahwa presiden mereka adalah presiden terbaik di dunia. Baiklah, tidak masalah. Jadi saya akan mengatakan ada 900 catatan untuk gagasan bahwa pelaksanaan perang berjalan buruk. Tapi ada 1.800 jempol ke atas. Artinya, mereka yang setuju dengan anggapan bahwa perang dijalankan dengan buruk, jumlahnya 2 kali lipat dibandingkan mereka yang mencintai Putin dengan harga berapapun. Hal itu tidak tercermin dalam tingkat persetujuan 60% yang diberikan oleh Lembaga Survei Negara Rusia atau lembaga survei resmi. Saya yakin angka-angka itu benar-benar akurat, tapi mereka mengajukan pertanyaan yang salah. Jadi, menurut saya, mengambil maksud saya 75.000, itu jumlah orang yang sangat banyak. Itu jauh lebih banyak daripada survei biasa yang dilakukan untuk mengetahui opini publik. Dan 2:1, suara dari mereka yang bersedia menulis pendapat mereka, orang-orang yang paling aktif. 2:1 menentang jalannya perang seperti sekarang ini.
Jadi, mungkinkah di tingkat yang lebih tinggi, misalnya di FSB, atau lembaga-lembaga lain di puncak, ada sesuatu yang mirip dengan apa yang dilakukan Tuan Pushkin? Tentu saja bisa saja. Saya di sini hanya sebagai pengamat, dan saya tidak punya rekomendasi untuk siapapun di Rusia atau di luar Rusia tentang apa yang seharusnya terjadi. Tapi saya pikir, kita di Barat, sebagai pengamat yang cermat, tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa dia akan disingkirkan. Ya, saya pikir sejauh ini memang stabil, mengingat dia dianggap telah menyelamatkan Rusia. Bahkan, seperti yang pernah dikatakan Gorbachev juga, jika bukan karena Putin, Rusia mungkin sudah hancur. Saya rasa mereka juga melihat variabel lain. Misalnya, Moskow sekarang benar-benar salah satu kota terindah di dunia. Tentu saja itu tidak terjadi di tahun 90-an. Jadi, cara Rusia pulih dan memperkuat dirinya, sebagian besar adalah berkat dia. Namun, saya setuju dengan Anda. Saya rasa terus hujud nak stealing perang lambat yang menguras tenaga ini. Tapi itu membuat seorang sia-sia. But it's not even just the Russians. Like I said before, I was speaking with Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya berbicara dengan berbagai duta besar dan jenderal, bukan hanya dari Tiongkok dan India, tetapi juga dari Barat. Tidak ada militer dari Barat, hanya diplomat. Namun demikian, ada sedikit kebingungan tentang mengapa Rusia belum mencoba melakukan serangan pemenggalan. Maksud saya, mereka tahu di mana semua orang berada. Mereka memiliki senjatanya. Tampaknya, ini adalah masalah niat, keengganan untuk melakukannya. Namun, mengingat semua penderitaan manusia, baik di pihak Ukraina maupun Rusia yang ditimbulkan perang ini, dan juga fakta bahwa perang ini semakin mendekatkan kita ke Perang Dunia T, karena negara-negara Eropa kini mulai menarik diri ke dalam konflik ini. Sepertinya, ya, seperti yang dikatakan oleh lebih dari satu orang militer dan diplomat kepada saya, mereka bertanya, Anda tahu mengapa? Mereka tidak bisa memahami mengapa serangan udara belum menghujani gedung-gedung pemerintah di Kiev yang terdengar brutal. Tapi mereka melihat ini. Lalu apa alternatifnya? Karena Rusia tidak bisa mengakhirinya. Anda tahu, itu berarti menyerah. Jadi, jika pilihannya antara serangan pemenggalan dan perang gesekan yang lambat dan melelahkan ini, mengapa tidak mencoba melakukan serangan pemenggalan? Amerika dan Israel pernah mencobanya di Iran, bukan? Saya sendiri tidak benar-benar tahu jawabannya. Sekali lagi, saya bukan ahli strategi militer. Tapi memang aneh, mengingat begitu banyak korban jiwa yang telah berjatuhan selama 3,5 tahun terakhir. Pria itu sudah berkuasa selama 25 tahun. The man has been in power for 25 years. That is a very long period. Itu adalah periode yang sangat panjang. Saya rasa kita sedang menyaksikan akhir dari sebuah era. Menteri luar negerinya yang luar biasa sudah lelah. Dia lelah. Orang itu, saya rasa dia tidak menghabiskan lebih dari 1 malam seminggu di tempat tidurnya sendiri. Dia terus-menerus bepergian. Gambar terbaru yang saya lihat dari Sergei Lavrov, orang itu sudah selesai. Jadi ini adalah fenomena akhir era yang sedang kita saksikan. Tapi saya tidak melihat rekan-rekan saya menyadari hal itu. Bukan berarti itu pasti akan terjadi. Mungkin dia akan menjalani masa jabatannya sampai akhir. Tapi saya melihat ada retakan, dan saya melihat kinerja yang menurun. Saya melihat kurangnya semangat dalam tanggapannya terhadap tantangan terbaru dari Barat yang mengkhawatirkan. Ya, tidak. Yang saya anggap menarik tahun ini adalah biasanya, setelah dia memberikan pidato-pidato ini setiap tahun di Valdai Discussion Club, penilaiannya seringkali, kamu tahu, semua orang tampaknya kurang lebih berakhir pada interpretasi yang sama. Tapi yang menurut saya cukup unik tahun ini adalah betapa berbedanya orang-orang memandangnya. Beberapa melihat ini sebagai peringatan tegas kepada Barat, seperti, jangan melewati batas ini adalah penangkal kami. Sementara yang lain menafsirkannya begitu lunak, sehingga mereka mungkin saja menarik mundur garis merah, dan dengan demikian membuat NATO semakin berani untuk meningkatkan eskalasi. Jadi ini sangat
Dan saya tidak pernah meninggalkan pidato-pidato ini dengan perasaan lebih bingung, kurasa, daripada sekarang, yang tentu saja tidak ideal ketika negara sedang berperang. Anda ingin sangat spesifik. Anda ingin berkomunikasi dengan jelas, dan saya ingin komunikasikan harus kredibel, serta Anda juga harus memikirkan teman-teman youth C. Ada 3C dan aukas, kredibilitas dan kapabilitas. Credibility and capabilities. So, but Well, you were there. Ya, Anda diterima strong zone, dan penilaian Alades terhadap audiens secara tokoh-tokoh penting dan berhasil sangat berharga. Lebih apa yang bisa saya temukan di televisi. Namun, ada dinda yang sudah jelas. There were things obvious. But I'm wondering if there's something again. Tapi saya bertanya-tanya apakah ada sesuatu, sekali lagi dalam cara dia sering berbicara. Karena dia membicarakan tentang orang Eropa yang menjadi lebih agresif. Dan dia menunjuk ke Polandia, lalu dia membaca puisi. Dia mengatakan bahwa Blair adalah orang yang buruk, tapi dia membuat kopi yang enak. Dan sekarang saya bertanya-tanya, apakah dia, dalam pidato yang sangat optimis, ramah, mari kita semua akur, kumbaya ini, pada saat yang sama, jika saya menyalakan berita, Rusia justru semakin gencar menghantam Ukraina. Serangan misil mereka tampaknya mereka sepertinya telah menemukan cara untuk mengakali sistem Patriot, yang sekarang tidak bisa mencegat dengan baik lagi. Jadi situasi di medan perang tampaknya semakin mengeras secara dramatis. Dan pada saat yang sama, dia tampaknya justru menurunkan kewaspadaannya. Jadi sekali lagi, saya tidak yakin apakah ada sesuatu yang saya lewatkan. Situasi di medan perang tidak sepenuhnya diliput di barat, dan tentu saja tidak di media alternatif. Ternyata ada serangan balasan yang cukup besar dan awalnya berhasil oleh Ukraina di wilayah Sumy. Saya hampir tidak melihat pemberitaan tentang itu. Yang kita lihat sekarang di televisi pemerintah Rusia adalah serangan balasan dari pihak mereka, dan bagaimana mereka berhasil mendorong mundur dan merebut kembali wilayah tersebut. Mereka tidak pernah menceritakan bagaimana mereka bisa kalah. Jadi, jika dikatakan bahwa ini adalah salah satu cara Rusia benar-benar menghancurkan Ukraina, menurut saya itu tidak sepenuhnya akurat. Memang, di beberapa tempat pasukan Ukraina mundur. Mereka masih harus menempuh jalan panjang untuk meredam situasi ini. Dan inilah intinya, jika 145 miliar masuk ke Ukraina, mereka akan merekrut banyak tentara bayaran. Mereka akan menemukan cara untuk membangkitkan semangat prajurit mereka. Dan perang ini akan terus berlarut-larut sampai Eropa siap untuk melawan Rusia, yang pada saat itu sudah terlambat. Wah, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan Anda tentang hal ini. Seperti yang saya katakan, ketika berbicara dengan berbagai orang di sana, interpretasi mereka sangat beragam. Dan saya harus mengatakan, ada beberapa orang yang juga sependapat dengan Anda, bahwa ini jelas bukan seperti yang mereka harapkan. Jadi, saya tidak tahu apakah Anda punya pemikiran terakhir sebelum kita akhiri diskusi ini. Tidak, karena apresiasi besar kan memperhargai semua yang Anda lihat. Anda ada stansa, yang tujuh memperluas perspektif autism ending, to designate them bangkit for, and think this nahan to the kink circuit with the land is more. Ya, jadi terkait hal itu, saya memang sempat menanyakan kepada Putin tentang konsekuensi geopolitik dari Finlandia dan Swedia yang bergabung dengan NATO, khususnya dalam konteks Arktik dan Laut Baltik, sekarang ketika ketegangan tekanan terhadap Kaliningrad semakin meningkat. Tapi lagi-lagi, dalam suasana hati yang baik, dia tidak menyinggung soal Kaliningrad. Padahal ini terjadi setelah seorang jenderal AS mengancam akan melakukan invasi. Jadi sekali lagi, saya tidak yakin apakah upayanya untuk mencairkan suasana justru membuatnya mengabaikan beberapa hal serius yang sedang terjadi. Sekali lagi, saya juga tidak tahu bagaimana harus menafsirkan Presiden Putin dalam hal penampilannya di sana. Tapi bagaimanapun, layak untuk disaksikan secara penuh, meskipun dia berbicara selama 4 jam penuh. Jadi, ya, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Anyways, thanks again for joining us. Ciao.